Satu kehormatan bagi saya bisa diundang untuk berbicara di dalam acara Malang Endocrine Update ke-14. Sebagai pendahuluan kita tahu seperti yang dijelaskan oleh Prof. Rudi tadi bahwa diabetes mellitus prevalensinya di Indonesia ini cukup banyak, bahkan bisa menempati 10 besar dari keseluruhan negara di dunia. Bahkan diperkirakan ke depannya prevalensinya bisa meningkat. Nah, dari sekian banyak kasus itu tentu akan ada kasus-kasus yang membutuhkan operasi, baik operasi karena komplikasi maupun operasi di luar komplikasi pasien tersebut. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana manajemen perioperatif pada pasien diabetes mellitus. Seperti yang dicontohkan terlihat di layar bahwa di sini didapatkan sebuah kasus pasien usia 60 tahun yang didiagnosis dengan adenosia prostat, gross hematuri, diabetes mellitus tipe 2, dan anemia. Ini merupakan real case, jadi saya minta tolong kepada rekan dari residen endokrin untuk mencarikan saya sebuah kasus, dan di akhir sesi ini mungkin nanti saya akan berusaha menjawab berdasarkan ilmu yang telah saya baca, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan kasus ini ternyata ilustrasi kasusnya adalah pasien tersebut ternyata akan direncanakan untuk operasi di keesokan harinya dengan anestesinya adalah general anestesi. Dan diketahui pasien baru menderita diabetes mellitus dan mendapatkan terapi insulin. Jadi insulin basal 10 unit dan insulin prandial 12 unit, 3 kali 12 unit. Dan riwayat penyakit sebelumnya itu didapatkan bahwa riwayat penyakit keluarga bahwa pasien dan saudara kandung dan ibu pasien menderita diabetes mellitus tipe 2. Jadi ditemukan hemodinamiknya stabil dan didapatkan gula darah yang terkendali, seperti itu. Nah, ketika berbicara tentang perioperatif, maka yang saya baca itu perioperatif itu terdiri dari 3 fase, yaitu fase preoperatif, fase intraoperatif, dan fase postoperatif. Fase preoperatif ini terdiri dari screening risk dan asesmen pasien tersebut sampai pasien menjalani operasi. Ya, jadi pada saat pasien menjalani operasi, maka pasien tersebut memasuki fase intraoperatif. Ya. Kemudian setelah pasien menjalani operasi, pasien akan masuk ke dalam fase postoperatif, di mana pasien tersebut akan menjalani recovery. Jadi pasien biasanya akan masuk ke PACU atau post anesthesia recovery unit. Nah, sebenarnya kita saya sebagai internis perannya sebenarnya cukup besar di preoperatif, terutama yang jika pada kasus dikonsuli tentunya pada kasus hiperglikemia. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memberikan masukan atau advice untuk penanganan hiperglikemia pada fase intraoperatif dan postoperatif. Nah, lalu kemudian bagaimana bukti-bukti bahwa diabetes atau hiperglikemia ini mempengaruhi fase-fase perioperatif tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa studi pertama bahwa kendali glikemik terhadap komplikasi infeksi pasca operasi. Nah, di sini kita lihat ini adalah studi observasional cukup lama, studinya tahun 2006, di mana ternyata didapatkan sebanyak 490 subjek penelitian dan didapatkan bahwa ternyata kadar HbA1c itu berkolerasi dengan kadar kejadian infeksi pasca operasi. Ya, jadi sini kita lihat ya bahwa kadar HbA1c, kadar HbA1c pasien dengan HbA1c kurang dari 7 dan pasien lebih dari 7 ini berbeda signifikan dalam kejadian infeksi pasca operasi. Kemudian di studi yang lain ini di mana studi ini mencoba mencari hubungan antara
kondisi perioperatif glukosa darah dan kejadian infeksi pasca operasi. Studi ini merupakan studi nationwide registry study. Jadi kita lihat di sini, ya, dari studi ini didapatkan 55.000 subjek penelitian. Dan ternyata di sini yang menarik adalah ternyata HbA1c-nya dan glukosa darah sebelum operasi itu tidak dikaitkan dengan kejadian infeksi pasca operasi, jadi non signifikan. Namun dari penelitian ini ternyata malah ditemukan glukosa darah pos operasinya yang berkaitan dengan infeksi pasca operasi. Dengan kita lihat di sini, ya, next lagi, ya. Jadi kita lihat di sini kalau gula darahnya terlalu rendah, kurang dari 80, itu juga ternyata resiko infeksi pasca operasinya meningkat. Nah, yang paling stabil memang antara gula darah 80 sampai 150. Di atas 150 dia meningkat lagi kejadian resiko infeksi pasca operasinya. Kita lihat studi lain. Tadi kita sudah lihat glukosa darah preoperasi, post operasi. Nah, glukosa darah durante operasi atau intra operasinya bagaimana? Nah, di sini ada sebuah studi, ya, glukosa darah intra operasi dilihat. Next, ya, kita lihat next lagi. Ya, ternyata glukosa darah intraoperasi ditemukan lebih tinggi pada pasien-pasien yang mengalami kejadian-kejadian seperti komplikasi pulmoneri dan renal, dan berbeda signifikan tentunya pada mortalitas. Jadi pada pasien yang meninggal itu didapatkan glukosa darah intraoperasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak meninggal. Next, studi lain ini tadi kita bicara tentang infeksi pasca operasi, bagaimana dengan mortalitasnya? Di sini kita lihat, ya, jadi glukosa darah perioperatif dikaitkan dengan mortalitas pada kasus-kasus operasi yang non cardiac surgery. Kita lihat di sini, ternyata yang menarik adalah next, semakin tinggi kadar glukosa darah ini dikaitkan dengan peningkatan resiko mortalitas, ya, baik pada diabetes maupun non diabetes. Next. Nah, memang ada beberapa studi yang bertolak belakang, seperti studi pertama dan studi kedua tadi dikatakan glukosa darah preoperatif. Studi pertama mengatakan HbA1c berkaitan dengan resiko pasca infeksi. Studi kedua tidak berkaitan. Memang kelemahan pada bahasan pada hari ini memang kita lemahnya di studi seperti itu. Namun di sini tetap kita mengeluarkan rekomendasi. Jadi rekomendasi yang saya gunakan di sini adalah rekomendasi ADA tahun 2016 dengan modifikasi temuan-temuan terbaru. Kita lihat di sini. Pertama kita mungkin sebenarnya menentukan targetnya. Jadi untuk apa target perioperatif pada pasien diabetes mellitus yang akan menjalani operasi? Jadi yang pertama, mencegah terjadinya hiperglikemia dan hipoglikemia berat. Ya. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya kondisi emergensi pada pasien. Jadi kondisi emergensi terutama terkait metabolik, ya, terkait diabetes itu KAD dan HS. Yang ketiga itu adalah meminimalisasikan kejadian morbiditas dan mortalitas terkait operasi itu tadi, bisa pre, intra, dan post. Jika diibaratkan penelitian ini seperti tujuan umum. Nah, tujuan khususnya apa? Kita bagi lagi masuk ke fase-fase itu tadi. Next, ya. Di sini kita lihat preoperatifnya. Jadi untuk target glukosa darah preoperatif sebenarnya range-nya cukup luas. Jadi antara 120 sampai 200. Kemudian kita juga harus mengetahui siapa saja yang beresiko terjadinya hipoglikemi. Nah, di sini kita lihat, ya, resiko terjadi hipoglikemi meningkat pada pasien diabetes mellitus tipe 1, terutama pasien diabetes mellitus tipe 1 yang kadar kendali glikemiknya itu bisa serendah-rendahnya tanpa hipoglikemi, jadi more stringent. Terusnya pada pasien muda, komorbidnya belum ada, seperti itu. Nah, untuk kemudian juga resiko hipoglikemi meningkat pada pasien-pasien diabetes mellitus tipe 2 yang mengkonsumsi sulfonylurea, ya, jadi dia bisa meningkatkan resiko hipoglikemi. Nah,
Bagaimana kita menghindari hipoglikemi pada pasien-pasien tersebut? Nah, tentunya dengan melakukan adjusting dari pengobatan yang pasien terima sebelumnya. Dan kita juga harus melakukan pemantauan ya, supaya ada resiko, jika terjadi hipoglikemi kita bisa tangani secara proper. Dan di sini rekomendasinya adalah dengan menyediakan sebuah minuman yang mengandung glukosa yang dekat dengan pasien. Harapannya jika muncul simptom hipoglikemi, pasien dapat segera menangani atau melakukan atau minum minuman tersebut supaya simptom hipoglikeminya reda. Seperti itu. Kemudian yang terpenting lagi adalah jika memungkinkan tindakan operasinya dilakukan di jam pertama. Nah, ini bertujuan supaya tidak mengganggu rutinitas pasien diabetes mellitus. Jadi jam pagi atau operasi pagi itu dia meminimalkan disrupsi pada rutinitas pasien diabetes mellitus. Next. Nah, ini adjusting pengobatan yang tadi saya sempat singgung, ya. Jadi kita lihat di sini pada pasien yang mendapatkan pengobatan secara peroral atau obat-obatan oral diabetes itu bisa melanjutkan pengobatannya dengan pengecualian satu golongan, yaitu next slide ya. Jadi berdasarkan bukti yang terbaru, golongan SGLT2 inhibitor ya, baik EMPA, DAPA dan KANA itu sebaiknya dihentikan 3 atau 4 hari sebelum operasi, karena itu tadi yang saya baca dia bisa meningkatkan resiko terjadinya euglycemic DKA. Nah, itu akan merepotkan, apalagi pada saat intraoperasi kita hanya bisa monitor kadar glukosa darah, kita tidak bisa monitor simptom dan sign dari asidosis. Nah, untuk pengobatan yang lain, misalnya insulin, nah itu kita bisa lihat di sini. Untuk insulin yang basal human atau NPH kita bisa berikan sesuai dosis awal, ya, mix, berikan sesuai dosis awal. Untuk basal yang monoterapi, jadi tidak menggunakan prandial, kita bisa berikan 50% dari dosis awal. Basal bolus, basalnya kita berikan 70% dari dosis awal, dan untuk insulin prandialnya kita berikan dosis bagaimana mestinya. Untuk pasien yang mendapatkan injeksi tapi bukan insulin, contohnya misalnya GLP-1 reseptor antagonis, itu bisa diberikan sebagaimana mestinya. Gitu. Next. Ya. Untuk ini yang pada saat hari operasi. Jadi pada saat hari operasi, pengobatan pasien yang diberikan pada sebelumnya misalnya oral itu untuk yang pengobatan oral dihentikan, jadi tidak diberikan, ya. Kemudian untuk insulin kita bisa lihat di sini adjustingnya. Kalau misalnya NPH tadi diberikan 50%, mix diberikan 50%, glargin atau detemir atau insulin basal yang monoterapi diberikan 50%. Insulin basal dalam basal bolus diberikan 70%, dan insulin prandialnya kita tahan yang diberikan. Nah, untuk GLP-1 reseptor agonis misalnya itu kita tidak berikan, jadi ditahan dosisnya. Next. Nah, jika terjadi hipoglikemi, misalnya sudah melakukan adjusting ternyata tetap terjadi hipoglikemi, tentu tata laksananya kita diagnosis dulu ini ringan atau berat. Jika ringan, pasien sadar, cukup diberikan minum-minuman yang mengandung karbohidrat atau gula, ya, yang mudah dicerna supaya gula darahnya bisa naik dan hipoglikemi bisa tertangani, seperti itu. Next. Nah, sesuai dengan tema besar MIU pada hari ini, jadi tema besarnya adalah artificial intelligence dan precise medicine, ya. Jadi artificial intelligence ini saya menemukan ada sebuah situs, ya, di mana situs ini bisa membantu dokter sekalian dalam menentukan atau memutuskan, ya, tata laksana preoperatif pada pasien dokter, ya. Jadi situsnya ucsf.logiknas.com, ya, dokter bisa masuk ke situ. Namun jika kesulitan, tips saya mungkin buka browsernya terlebih dahulu, kemudian masuk ke Google dulu. Nah, di search query-nya nanti dokter bisa masukkan
situsnya ini. Nah, nanti situs pertama yang muncul dokter bisa klik, nanti dokter akan dibawa ke situs ini. Seperti itu. Nah, situs ini membantu ya dokter untuk memutuskan, jadi hanya membantu saja. Jadi keputusan terakhir tetap berdasarkan clinical expertise dokter. Ya. Contoh misalnya kita ambil kasus yang tadi, ya. Nah, nanti dokter bisa baca ini, kemudian next, ya. Dokter bisa langsungkan sesuai dengan kondisi pasien, misalnya jadwal operasinya kapan, hari ini atau besok, atau sebelumnya sudah masuk rumah sakit terlebih dahulu, kemudian dikonsulkan sebelumnya. Dokter bisa input, kemudian next. Nah, ini bisa input juga terapinya sebelumnya pasien mendapatkan apa, next. Nah, nanti di sebelah kanan akan keluar rekomendasi yang dokter bisa pertimbangkan untuk pasien tersebut. Ya, next. Ya, tadi kita sudah membahas tentang preoperatif. Nah, kita bahas tentang intraoperatif. Untuk intraoperatif, target glikemiknya sama dengan preoperatif. Jadi range-nya cukup lebar ya, 120-200. Dan di sini kalau misalnya sebelum operasi dokter temukan gula darah lebih dari 400, itu biasanya prosedurnya bisa dibatalkan. Tapi itu tadi ini keputusan ini tidak terkait dengan studi-studi atau evidence base. Dan yang terakhir, ya, jika dokter menemukan bahwa ada pasien glukosa darahnya meningkat, namun disebabkan kemungkinan karena fokus infeksi, misalnya karena diabetic foot atau misalnya karena abses, kemudian glukosa darahnya meningkat dan membutuhkan operasi, maka sebaiknya tidak ditunda, karena dengan mengatasi atau menangani fokus infeksi tersebut, itu akan memperbaiki kadar glukosa darah pasien. Nah, pada saat intraoperasi tentu kita harus monitor ya. Jadi rekomendasinya dimonitor tiap 1-2 jam. Kemudian setelah dimonitor, jika dapatkan kadar glukosa darah yang tinggi, maka dokter bisa melihat waktu lamanya operasi pada pasien tersebut. Jika operasinya singkat kurang dari 2 jam, maka dokter bisa memberikan koreksional insulin. Jadi cukup diberikan koreksional insulin saja, subkutan. Jika operasinya panjang dan akibat operasi yang panjang itu pasien tidak bisa intake oral, maka bisa diberikan insulin drip. Next. Nah, kita bicara tentang post operatif. Jadi kalau post operatif, target glukosnya berbeda dengan pre dan durante atau intraoperatif. Jadi post operatif target glukosa darahnya adalah 140 sampai 180. Nah, untuk yang glukosa darah di bawah 110 atau terlalu rendah juga tidak disarankan. Next. Ya, jadi untuk post operatif tetap kita lakukan monitoring itu tadi. Jadi setidaknya dilakukan monitoring setiap 2 jam untuk kadar glukosa darahnya sampai pasien sadar. Nah, kemudian jika pasien sudah bisa makan, ya, makan makanan padat, maka regimen yang sebelumnya pasien gunakan, misalnya obat oral ataupun obat obat insulin, itu baru kemudian dilanjutkan kembali, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika saat bagaimana saat intraoperatif ada komplikasi glukosa darah tinggi, kemudian pasien dilakukan insulin drip, maka regimen post operatifnya pasien tetap harus dimonitor kadar glukosa darahnya tiap 1 atau 2 jam. Kemudian ditunggu sampai pasien sadar dan bisa menerima makanan padat. Jika bisa mendapatkan makanan padat, maka baru kita switch ke subkutan, seperti itu. Dan pemberian subkutan ini harus didahului sebelum menghentikan insulin infusionnya. Jadi untuk intermediate dan long acting itu bisa diberikan 2-3 jam sebelum menghentikan insulin dripnya, atau jika diberikan short itu bisa diberikan 1-2 jam. Ya. Next. Kalau tadi misalnya pasien jangka operasinya singkat kurang dari 2 jam dan hanya diberikan insulin subkutan, tapi kemudian pasien tidak, karena satu dan lain hal pasien tidak bisa makan, maka tetap menggunakan koreksional insulin. Namun kita juga harus memberikan glukosa kepada pasien. Jadi bisa menggunakan D5% dengan kecepatan 100 cc per jam, ya,
sampai pasien bisa mentoleransi makanan. Nah, jika sudah bisa makan, maka kembali ke basal bolus atau bisa dilanjutkan ke regimen subkutan. Gitu. Nah, pertimbangannya juga jika pasien, maaf sebelumnya, ya. Jika pasien sudah bisa makan, nah biasanya makanan rumah sakit dan makanan yang biasa pasien makan di luar itu memiliki kadar kalori yang berbeda atau bahkan bisa lebih rendah. Untuk menghindari hipoglikemi pada kejadian tersebut, kita bisa mengurangi dosis insulin yang diberikan kepada pasien, mungkin bisa sekitar 25%. Next. Nah, tadi sudah kita bahas tentang tata laksana perioperatif. Nah, dari saya mungkin menjawab seperti ini. Jadi kita dapatkan pasien tuan X usia 60 tahun yang akan operasi, maka preoperatif ya, kurangi dosis glargin hingga 80%, bisa diberikan 6 unit pada malam sebelum prosedur atau sebelum operasi. Dan melakukan monitoring tiap 4 jam saat pasien bangun. Jadi saat pasien tidur nggak perlu dimonitor karena tidak nyaman untuk pasien juga. Pada saat pasien bangun saja. Jadi jika didapatkan gula darah sekian, maka lakukan yang sudah diadviskan. Kemudian targetnya, dan kemudian bila mungkin operasi di jadwal pagi. Untuk intraoperatif dan postoperatif kurang lebih seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ya. Jadi sebagai kesimpulan, perioperatif itu tadi kita bisa berperan di situ untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh diabetes, terutama yang terkait dengan infeksi yang menyebabkan peningkatan mortalitas. Nah, proses ini dimulai dari assessment preoperatif, lanjutkan dengan intraoperatif dan postoperatif dengan targetnya masing-masing. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.